Eta film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan di negeri Finlandia dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Thomas yang ditugaskan oleh sang ayah untuk menyelamatkan adiknya bernama Jennifer. She needs you, Thomas. Now. They hidden among his flock, but the blasphemers. Usut punya usut, Jennifer diculik oleh sekelompok sekte sesat yang lokasinya berada di sebuah pulau terpencil. Thomas pun diminta untuk membawa uang tebusannya sendirian, namun dikarenakan bulan ini semua tagihan listrik harus dibayar, Thomas harus menyamar menjadi jemaat sekte sesat ini agar tidak dicurigai. Di saat sedang mengantri untuk persiapan keberangkatan, Thomas pun heran ketika tiket yang ia miliki terdapat bercak darah, sedangkan yang lain tidak. Merasa ada yang tidak beres, Thomas pun sengaja membantu seorang pria yang sedang mengemasi barangnya dan menukar tiket miliknya. Let me help you, brother. Much thanks, sir. Welcome, brother. Singkatnya, Thomas pun tiba di pulau tersebut dan benar saja, pria yang Thomas bantu tadi pun dicegat oleh beberapa orang yang entah apa yang akan terjadi pada pria tua tersebut. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya Thomas sampai di desa yang diduga adalah desanya sekte sesat. Di sana, Thomas diberikan kitab suci yang disusun atau dibuat oleh seorang nabi bernama Malcolm, alias pemimpin dari desa tersebut. Don't tell. Those are my brothers. Well, they imprisoned us. Dan inilah Baun Lubah Kasih Malcolm itu. Dia sedang ceramah tentang agama versinya, mengisahkan awal mula ia sampai di pulau ini, di mana secara tak sengaja Thomas melihat sesosok wanita tua sedang berjalan di sebalik jendela yang setelah acara selesai, Thomas pun keluar untuk memeriksa, dan kenyataannya jarak dari tanah ke jendela itu sangatlah tinggi, dan itu benar-benar membuat Thomas penasaran. Melang bagi si pria tua semalam, ia harus babak belur dihajar oleh anteknya si Malcolm. Ternyata bercak darah pada tiket Thomas semalam adalah tanda bahwa Thomaslah yang membawa uang tebusannya. Dan karena Thomas adalah orang yang jenius, si pria tua ini harus dikorbankan untuk kelancaran misinya. Suffering. Somewhere he knows to remain hidden. Meskipun terlihat tentram, aman, dan damai, sebenarnya ada segelintir orang yang tak menyukai dengan sistem keagamaan yang Malcolm terapkan. Buktinya, kedua remaja ini yang sedang memadu kasih, yaitu Fionn dan Jeremy, yang notabene adalah anak dari Frank dan Quinn yang merupakan anteknya Malcolm. Mereka harus bersembunyi dari peraturan karena sepertinya berzina sangatlah dilarang di pulau ini. Dan kegiatan seperti itu memang sangatlah dilarang juga untuk kita yang tinggal di dunia yang penuh godaan ini. Cuwaks. I love you, Jeremy. All to quarters! Pada waktu jam malam, Thomas yang diselimuti rasa penasaran pun diam-diam melihat kegiatan aneh yang dilakukan salah satu keluarga, hingga ia melihat Malcolm yang masuk melalui jalan rahasia, di mana Thomas memprediksi itulah jalan menuju di mana adiknya disekap.
Keesokan harinya, Thomas yang sedang bekerja pun didatangi oleh Jeremy. Ia ingin meminta tolong kepada Thomas untuk membantunya membongkar sebuah sampan yang berada di tepi pantai. Disitulah Thomas memiliki kesempatan untuk bertanya tentang adiknya yang ketika ia menunjukkan foto Jennifer, disitulah Jeremy nampak takut dan seolah sedang menyembunyikan sesuatu. I must go now. No, you don't. I can see that you do. Dengan terpaksa, Jeremy pun harus menceritakan semua yang dia tahu. Rupanya, tujuan mereka menculik Jeremy adalah untuk mencegah kelaparan di desa mereka dikarenakan panen yang gagal dan ternak yang berhenti berkembang biak. Tak peduli dengan hal tersebut, Thomas pun meminta Jeremy untuk melayaninya selama dia di sini. Jika tidak, Thomas akan membongkar rahasia Jeremy dan Fionn. Boy are in my charge. If you wish to keep it good. She will gift us another. Mengetahui ada yang melanggar peraturan jam malam, Malcolm pun mengumpulkan setiap anggota baru karena ia yakin salah satu dari mereka adalah penyusup yang ia cari, di mana dia menguji satu persatu dari mereka dengan menanyakan setiap ayat dari kitab yang ia buat. Dan beruntung, sebelum giliran Thomas, ada satu orang memberontak sehingga New or old? Permit. Imperial goods. It is an echo of... We shall suffer not. Shall want... Well? For king and country! I'm indebted to you, brother. Your act of bravery shall... melihat pengorbanan Thomas, Malcolm akhirnya yakin jika bukan dia penyusupnya. Sehingga Malcolm memerintahkan pasukan untuk memperketat penjagaan di desanya. We'll show him the consequences. Pada malam harinya, Malcolm kembali beraksi dengan membawa Jennifer langsung ke tengah desa untuk memancing si penyusup alias Thomas untuk keluar. Tetapi dirasa waktunya yang kurang tepat, Thomas pun harus ekstra bersabar agar adiknya tidak kenapa-kenapa. Berbeda dengan Malcolm, anaknya yaitu Andrea dengan baik hati memberi makan Jennifer yang dibiarkan tergeletak di tengah desa. Sedangkan Malcolm sendiri sibuk menyiapkan pesta untuk nanti malam agar ia bisa menggeledah setiap kamar anggota baru, berharap mendapat petunjuk siapa yang sebenarnya menyusup di antara jemaat barunya. Be ready. Dengan bantuan Jeremy, Thomas pun beraksi untuk menyusuri jalan rahasia yang sudah ia ketahui. Namun pada saat ia sedang membuat jalan untuknya masuk, Malcolm dan Quinn akhirnya menemukan peta yang Thomas sembunyikan di balik mejanya, sehingga terbongkarlah sudah identitas si Thomas. It's the house. Frank! The house! Jeremy, who it is? Dengan perlahan, Thomas menyusuri lorong demi lorong, dan ketika ia hendak menaiki tangga, Thomas mendengar ada suara kuda dari atas yang membuatnya sadar bahwa ia sudah dikepung. Lantas Thomas pun masuk ke dalam solokan yang dipenuhi bangkai hewan bekas tumbal dari sekte sesat ini. Wait, don't shoot! It's me! Jesus! Dan pada scene inilah yang menurut saya sangat mengerikan, di mana ruang yang sempit dipenuhi air. Thomas harus dihadapkan dengan kemunculan sesosok nenek tua yang semalam ia lihat di gereja. Dengan suara yang creepy, sosok tersebut pun mengejarnya hingga sampai pada sebuah gua yang terdapat banyak lukisan, dan dapat dilihat lukisan tersebut sudah terlukis dari zaman batu.
Inilah sosok nenek tua yang semalam Thomas lihat. Bisa dibilang si nenek ini adalah Dewi dari pulau ini. Dewi yang bisa dibilang Dewi jahat, karena pada saat ia diberikan darah, dia bisa menumbuhkan berbagai tanaman dengan singkat. Dan inilah jawaban kenapa terdapat banyak botol berisikan darah di setiap muka kamar warga desa. Fisik si Dewi ini sendiri ternyata sama seperti manusia. Semakin tua, maka semakin lemah. Karena itulah saat kedatangan Malcolm, Frank, dan Quinn ke pulau ini, mereka memanfaatkan kemampuan yang dimiliki Dewi untuk membuat desanya sendiri. Karena perlu kalian tahu, Malcolm, Frank, dan Quinn ternyata merupakan orang yang dibuang dari kelompoknya. Sehingga dengan rasa dendam itulah mereka membuat agama versinya sendiri dengan jaminan anti miskin agar semakin banyak orang tertarik untuk menjadi pengikutnya. Sehingga ia bisa mendapat banyak darah dan memberinya kepada si Dewi ini. Bang, kenapa kok darah manusia? Awalnya Malcolm sudah pernah memberinya dengan darah hewan, tetapi karena hasil panen yang tidak mencukupi, disitulah Malcolm mencoba untuk memberikan darah manusia, tetapi lihat hasilnya justru semakin memburuk. Yeah. Keesokan harinya, Thomas didatangi Andrea yang sudah tahu jika Thomas akan terjebak di sana. Dan pada saat Thomas akan mengganti baju, Andrea tak sengaja melihat bekas luka bakar pada punggungnya. Sehingga kita pun tahu jikalau Thomas dahulu ternyata adalah seorang pendeta, di mana ia membawa umatnya ke kota Peking, bermaksud untuk menyebarkan agamanya. Tetapi nahas, Thomas justru mendatangi kota yang menyembah iblis. Mereka melakukan hal keji dan membantai semua umatnya, dan dari situlah Thomas merasa tidak ada gunanya menyembah Tuhan, karena pada situasi genting seperti itu, Tuhan tidak muncul untuk menolongnya. Astaghfirullahaladzim. But you survived. No, he wants me dead. No, She didn't come here. once. Enough of your All this land, strength is fading. Beralih kepada Jeremy yang akan membawa Fionn pergi dari desa ini, tanpa tahu ternyata Quinn sedang mengawasi mereka dari jauh. Sedangkan Frank, ayah Jeremy sendiri, sedang menyiapkan sampan. Yang tak lama, Malcolm pun tiba untuk mencegahnya. Frank sendiri merasa muak dengan semua kejahatan yang sudah mereka perbuat. Ditambah lagi, si Dewi yang tidak lagi memberikan kesuburan setelah diberi darah manusia. Malcolm membujuk Frank agar mau memperbaiki semuanya bersama. Tak ada lagi kejahatan dan tak ada lagi darah. Sehingga Frank yang memandang Malcolm sebagai sahabat baiknya pun bersedia untuk kembali. Together. In your heart. Kembali kepada Quinn yang sedang membutak anaknya. Setelah mengetahui Fionn yang mengandung, Quinn yang dipenuhi amarah pun tidak segan-segan untuk membunuh anaknya sendiri. Jeremy yang baru datang pun syok saat melihat Fionn tergeletak tak bernyawa. Tak terima dengan kematian kekasihnya, Jeremy pun nekat berkelahi dengan Quinn yang terkenal bengis ini. Dengan pisau yang diberikan Thomas, Jeremy berhasil memberikan perlawanan hingga Quinn terluka. Namun di luar dugaan, Quinn memfitnah Jeremy bahwa dialah yang sudah membunuh anaknya. Help! My girl! No. Escape! After I come is not the divine ruler! Sound the alarm! Lantas Quinn pun melakukan ritual penyucian yang padahal itu bukan wewenangnya. Tetapi karena semua orang takut padanya, dengan terpaksa para warga pun menurut apa yang diperintahkannya. Rob the pit! Malang nasib Jeremy yang harus mati dengan kepala yang bolong. Frank yang baru tiba pun terkejut melihat putra semata sapinya harus tewas oleh kekejaman si Quinn. Sementara Malcolm heran kenapa mereka menuruti perintah Quinn. Disitulah Quinn mengatakan semasa Malcolm menjadi pemimpin, kekayaan yang ia janjikan tidak pernah terwujud. Selalu kelaparan, di mana jika memang Malcolm ingin merubah semuanya menjadi lebih baik, buktikan
dengan cara membunuh si Thomas. Justice! Before the eyes of your child. Lift him. Ya, Frank yang benar-benar muak dengan semua ini pun berniat membunuh si Dewi. Di mana Frank lupa jikalau si Dewi memiliki sesosok penjaga yang kejam lagi brutal dan membuatnya harus menyusul Jeremy anaknya. Look at him. Let go! Perlahan tapi pasti, Thomas akhirnya menemukan keberadaan adiknya Jennifer. Namun sayang sungguh sayang, lama tak bertemu, tapi saat bertemu tak lama, Thomas harus dibuat pingsan oleh si penjaga. Hear my prayer. Dengan konsep yang sepertinya diambil dari film Jigsaw, si penjaga berniat membunuh Thomas dengan cara digiling. Namun karena Thomas adalah pemeran utamanya, maka si penjagalah yang harus has been slain olehnya. Thomas bingung ketika Dewi Kematian ini memanggilnya dengan panggilan anakku. Pada saat itulah si Dewi meletakkan jarinya di kepala Thomas sehingga ia bisa melihat semuanya. Sempat meminta Thomas untuk melepaskannya, namun karena tujuan Thomas hanya ingin menyelamatkan adiknya, Thomas memilih untuk melenyapkannya dengan cara membakar semuanya. Dengan bergegas, Thomas mencari keberadaan Quinn yang sedang menyekap Andrea dan Jennifer. Dan entah bagaimana bisa, api dengan cepat menyebar sampai ke desa. Yang jelas, para warga yang sedari awal ingin pergi dari pulau ini pun bergegas menuju pelabuhan. Thomas berpesan kepada seorang wanita untuk menunggu adiknya Jennifer, di mana si wanita mengatakan bahwa Quinn membawa Jennifer ke gereja. Dan tanpa membuang waktu, Thomas langsung pergi ke sana. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Quinn dan Thomas, dan pastinya kalian sudah tahu yang namanya pemeran utama, mau dia belum makan, belum mandi, belum ini itu, pasti saja selalu menang. Sehingga ia berhasil membawa Jennifer dan Andrea pergi dari pulau terkutuk ini. Saat sedikit lagi sampai pelabuhan, Thomas yang sedari tadi banyak mengeluarkan darah saat pertarungan akhirnya sudah mencapai batasnya. Kakinya yang mengalami mati rasa membuatnya sulit bergerak. Thomas yang sangat menyayangi adiknya pun menyuruhnya untuk segera pergi, karena jika Jennifer selamat, maka Thomas pun akan tenang meskipun berada pada alam yang berbeda. Pray for me. Di akhir film, bisa kita lihat jika darah Thomas yang menetes ternyata dapat menumbuhkan tumbuhan di sekitarnya. Dan dapat dipastikan, Thomas adalah penerus dari Sang Dewi, di mana hal tersebut disaksikan langsung oleh Malcolm yang selamat dari tembakan Quinn, dan film pun selesai. Diceritakan langsung asal-usul si Dewi ini, kenapa dia memiliki kemampuan bisa menumbuhkan tanaman, dan apakah Thomas memang keturunannya? Apakah mungkin mereka adalah keturunan Bobo Boy Sorry? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video saya selanjutnya. Dah.